Perkenalkan, saya Rosela Agustiana, mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi S1 Manajemen, kelas B sore semester 2, dengan NIM 28921501118. Di sini, saya ingin membahas materi dari mata kuliah perilaku organisasi guna memenuhi tugas ujian akhir semester 2. Materi yang akan saya bahas adalah tentang perilaku kelompok. Definisi dan klarifikasi perilaku kelompok. Kelompok adalah dua atau lebih individu yang berinteraktif dan saling bergabung untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jadi, perilaku kelompok merupakan respon-respon anggota kelompok terhadap struktur sosial kelompok dan norma yang diadopsinya. Bisa juga perilaku kelompok merupakan semua kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih individu yang berinteraksi dan saling mempengaruhi dan saling bergantung untuk menghasilkan prestasi yang positif, baik jangka panjang dan pertumbuhan di jangka pendek. Bila suatu kelompok terdapat dalam suatu organisasi, maka anggotanya harus termotivasi untuk bergabung, menganggap kelompok sebagai kesatuan unit dari orang yang berinteraksi, berkontribusi dalam berbagai jumlah proses kelompok, dan mencapai kesepakatan dan ketidaksepakatan melalui berbagai interaksi. Di sini ada jenis kelompok. Jenis kelompok yang pertama itu ada kelompok formal. Kelompok formal itu adalah kelompok yang didefinisikan oleh struktur organisasi seperti presiden dengan staf menterinya, atau ketua DPR dengan anggota komisi, dan lain-lain. Lalu yang kedua itu ada kelompok informal. Kelompok informal adalah kelompok yang terstruktur atau tidak, formal atau tidak, ditetapkan secara organisasi, muncul sebagai tanggapan terhadap kebutuhan akan kontrak sosial. Nah, jadi kelompok itu merupakan bagian dalam kehidupan manusia. Tiap hari manusia akan terlibat dalam aktivitas kelompok. Demikian juga, kelompok merupakan bagian dari organisasi. Dalam organisasi akan banyak ditemui kelompok-kelompok. Karakteristik suatu kelompok yaitu adanya dua orang atau lebih, berinteraksi satu sama lain, saling membagi beberapa tujuan yang sama, dan melihat dirinya sebagai suatu kelompok. Selanjutnya ada dasar-dasar perilaku kelompok, yaitu ada kondisi eksternal pada kelompok. 1. Strategi organisasi meliputi tujuan-tujuan organisasi dan cara-cara untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Yang kedua, ada struktur otoritas. Ketentuan mengenai otoritas yang dimiliki oleh setiap bagian atau setiap individu dalam suatu kelompok organisasi, karena setiap individu atau kelompok memiliki otoritas yang berbeda. Yang ketiga ada peraturan formal, yaitu ketentuan mengenai aturan, prosedur, kebijakan, dan ragam lain dari peraturan induk membakukan perilaku karyawan. Yang keempat ada sumber daya organisasional, merupakan sumber daya uang, waktu, bahan mentah, peralatan yang dialokasikan oleh organisasi pada kelompok. Yang kelima, ada proses seleksi perilaku para personil, yaitu kriteria-kriteria tertentu yang digunakan dalam proses merekrut karyawan. Proses seleksi tersebut akan menempatkan man in the right place. Yang keenam, ada evaluasi kinerja dan sistem ganjaran, yaitu proses melakukan evaluasi terhadap hasil kerja anggota kelompok. Setelah dievaluasi, maka perlu diteruskan dengan sistem ganjaran akan hasil evaluasi tersebut. Yang ketujuh, ada budaya organisasi,
yaitu merupakan standar untuk karyawan mengenai perilaku yang dapat diterima dengan baik dan yang tidak dapat diterima. Yang B, ada sumber daya anggota. Adapun sumber daya yang berperan sangat penting pada anggota individu yaitu kemampuan dan karakteristik kepribadian. Kemampuan itu adalah ada hubungan antara kemampuan intelektual dengan referensi tugas terhadap kinerja kelompok. Sedangkan karakteristik kepribadian yaitu ada hubungan antara karakteristik kepribadian yang positif dalam budaya terhadap produktivitas, semangat, dan kohesifan kelompok. Selanjutnya yang C, ada struktur kelompok. Yang pertama itu kepemimpinan formal, yaitu pemimpin formal hampir selalu ada dan dalam setiap kelompok kerja. Pemimpin ini mempunyai peran penting dalam keberhasilan kelompok. Yang kedua itu ada peran, yaitu tiap-tiap anggota kelompok memainkan suatu peran. Hasilnya akan baik apabila peran dimainkan dengan konsisten. Tapi sering juga dituntut memainkan peran yang berbeda. Di dalam berperan juga seringkali terjadi konflik dan pengalaman selain tuntutan dari pemberi peran dalam organisasi. Yang ketiga ada norma. Norma adalah standar perilaku yang dapat diterima dengan baik dalam suatu kelompok dan digunakan oleh semua anggota dalam kelompok tersebut. Norma tiap kelompok akan berbeda dengan norma kelompok lainnya. Yang keempat, ada status. Status itu adalah posisi yang didefinisikan secara sosial yang diberikan kepada kelompok atau anggota oleh orang lain. Status mempengaruhi kekuatan norma dan tekanan dalam kelompok. Selanjutnya yang terakhir ada komposisi, yaitu untuk menyelesaikan suatu kegiatan, kelompok yang terdiri dari beraneka ragam keterampilan dan pengetahuan akan lebih efektif dibanding kelompok yang anggotanya homogen. D. Proses kelompok. Dalam tugas kelompok, sumbangan tiap individu tidak tampak dengan jelas karena ada individu yang mengurangi upaya sehingga hasil yang diperoleh oleh kelompok tidak maksimal. Tetapi ada juga individu yang menciptakan keluaran atau output lebih besar daripada masukan atau input. Tugas-tugas kelompok. Yang pertama, ada pengambilan keputusan kelompok. Keputusan yang diambil oleh 2 orang atau lebih baik daripada 1 orang. Kenyataannya, pada saat ini banyak keputusan dalam organisasi yang diambil oleh kelompok, tim, dan komite. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari pengambilan keputusan berdasarkan pada kelompok, yaitu keuntungannya ada A. Informasi dan pengetahuan lebih lengkap. B. Lebih banyak pendekatan dan alternatif yang dapat dikembangkan. C. Meningkatkan dukungan dan keputusan terhadap keputusan yang dibuat dan dilaksanakan oleh kelompok. Yang D. Legitimasi meningkat. Lalu, kerugian dari kelompok itu ada A. Menghabiskan waktu. B. Tekanan untuk sesuai. C. Dominasi oleh beberapa orang. Dan D. Tanggung jawab kembar. Yang kedua itu ada teknik pengambilan keputusan. Teknik pengambilan keputusan dalam kelompok yaitu interaksi sumbang saran, teknik kelompok nominal, teknik Delphi, pertemuan elektronik. F. Kinerja dan kepuasan. Ada beberapa faktor yang berhubungan dengan kinerja, yaitu persepsi peran, norma, status, ukuran kelompok, susunan demografis, tugas kelompok, dan kekohesifan. Keputusan anggota dipengaruhi oleh hubungan persepsi peran kinerja antara atasan dan bawahan. Selanjutnya yang G itu teori psikologi.
The collaborative classroom, kegiatan kerjasama adalah jika dua orang atau lebih bekerja sama untuk tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu. Dengan demikian terdapat dua unsur, yaitu kerjasama dan saling ketergantungan yang positif. Kekompakan dalam kelompok akan terwujud bila setiap anggota mempunyai perasaan bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu kelompok, dan perasaan tersebut berdasarkan pada kepercayaan. Nah, selanjutnya ada saling pengertian antar kelompok. Yang A, pengaruh konflik antar kelompok. Konflik antar kelompok terjadi karena tiap-tiap kelompok ingin mengejar kepentingan atau tujuan kelompoknya masing-masing. Konflik yang terjadi antar kelompok dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi organisasi atau fungsional, atau dapat memberikan hasil yang negatif, disfungsional. Dan konflik mempunyai kaitan dengan prestasi kerja kelompok atau organisasi, di mana ia dapat bersifat destruktif maupun konstruktif. Yang B, ada hubungan antar kelompok, yaitu hubungan antar kelompok terdiri dari jaringan dan koalisi, peran ganda, peran khusus manajemen. Selanjutnya, negosiasi. Proses negosiasi dapat menyebabkan kelanjutan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama dan usaha kerjasama untuk menciptakan nilai-nilai yang tidak terdapat sebelumnya. Proses negosiasi adalah pengalaman yang sangat berorientasi pada manusia untuk menambah pemahaman akan tujuan, kebutuhan, dan keinginan pihak lain. Perunding yang sukses berusaha untuk memahami sifat kepribadian yang relevan dari individu yang lain yang berunding. Teori-teori pembentukan kelompok. Ada beberapa kedekatan yang dapat dikemukakan yang berkaitan dengan pembentukan kelompok, yaitu A. Teori pendekatan atau propinquity. Teori ini adalah teori yang sangat dasar dan menjelaskan tentang adanya afiliasi di antara orang-orang tertentu. Seseorang berhubungan dengan orang lain disebabkan adanya kedekatan. Yang B, ada teori interaksi atau Georgi Homans. Teori ini menjelaskan pembentukan kelompok berdasarkan aktivitas-aktivitas, interaksi-interaksinya, sentimen-sentimen atau perasaan dan emosi, dan semuanya saling berhubungan. Yang C, ada teori keseimbangan atau the Dorneux-Combs. Teori ini menyatakan bahwa seseorang tertarik pada yang lain adalah didasarkan atas kesamaan sikap di dalam menanggapi suatu tujuan. Yang D, teori pertukaran. Teori ini ada kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja, teori kedekatan, teori interaksi, dan teori kesinambungan. Selanjutnya yang terakhir ada alasan pembentukan kelompok. Ada beberapa alasan mengapa manusia atau setiap individu memerlukan kelompok atau membentuk kelompok, yaitu A. Untuk pemuasan kebutuhan. Yang B, adanya kedekatan dan daya tarik. C, adanya tujuan kelompok. Dan D, alasan ekonomi. Dasar-dasar yang membuat terjadinya hubungan antar kelompok dalam buku Perilaku Organisasi karya Miftah Toha, yaitu A. Kesempatan untuk berinteraksi. Yang B, kesamaan latar belakang. Dan yang terakhir, kesamaan sikap. Nah, begitulah pembahasan materi tentang perilaku kelompok. Semoga materinya dapat dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.